Ibu Bapak, saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Direja Purwokerto, dan para sahabat semua yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, pada saat ini saya Bambang Laksoyuwono akan menemani Ibu Bapak, saudara-saudari semua dalam kalam online petang ini. Mari Ibu Bapak, saudara-saudari kita nyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari Ibu Bapak, saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih pada kesempatan kali ini kami semua boleh bersekutu secara online untuk belajar
tentang firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kesempatan yang begitu indah ini dapat kami gunakan untuk mendengarkan sabda-Mu. Oleh karena itu, kami mohon akan kuasa Roh Kudus-Mu menaungi diri kami pribadi lepas pribadi, dan urapan-Mu boleh membuat hati dan pikiran kami terbuka, sehingga benih firman-Mu itu siap untuk ditabur di tanah yang gembur, hati kami yang siap untuk menerima. Sehingga benih itu nantinya boleh bertumbuh dan bahkan berbuah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun sebagai sebuah persekutuan. Urapi juga anak-Mu ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pada kalam saat ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan lancar. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalam hari ini akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu aku mau bermurah hati. Bahan bacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Kita akan kupas bacaan kita pada kalam hari ini bagian per bagian. Kita akan membaca Lukas pasal 10 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini kita tahu bahwa pertentangan antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus kembali terjadi. Dan perlu kita ketahui bahwa ahli Taurat ini adalah seorang pakar di dalam ajaran religius agama tentang hukum Musa, hukum Taurat. Oleh karenanya, ahli Taurat ini berani mencobai Tuhan Yesus karena ia merasa sangat paham dengan semua ketentuan dan ajaran dalam Taurat. Pencobaan ini dilakukan ahli Taurat dengan mengajukan pertanyaan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Melalui pertanyaan ini, ahli Taurat hendak mengadili apakah Tuhan Yesus mengerti hukum Taurat atau tidak. Ataukah mengerti, namun Tuhan Yesus akan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Sehingga apapun jawaban dari Tuhan Yesus, harapannya ahli Taurat ini bisa menemukan kesalahan. Dan kesalahan itu lalu dapat disebarluaskan. Sehingga nantinya ahli Taurat ini yang akan mendapatkan pujian dan pengakuan dari banyak pihak atas kepakarannya terhadap hukum Taurat. Lalu Lukas pasal 10 ayat 26 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Apa
yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun ternyata Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan ahli Taurat tersebut. Dan yang mengejutkan, Tuhan Yesus justru balik bertanya kepada ahli Taurat tersebut tentang apa yang tertulis di dalam hukum Taurat dan apa yang ahli Taurat baca di sana. Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ahli Taurat yang ditanya balik oleh Tuhan Yesus tentu tidak ingin wibawanya menjadi turun dan atau berkurang ketika tidak mau memberi jawab. Apalagi ahli Taurat ini tahu dengan jawabannya. Sehingga dengan tegas ia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu apa tanggapan dari Tuhan Yesus? Lukas pasal 10 ayat yang ke-28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak segan menyatakan bahwa jawaban dari ahli Taurat ini adalah sesuatu yang benar adanya. Dan konsekuensi dari pengakuan akan kebenaran itu adalah menindaklanjuti jawaban itu dalam kehidupan nyata sehari-hari. Lalu apa tanggapan dari ahli Taurat kemudian? Lukas pasal 10 ayat 29 dan 30. Kita akan membaca bersama-sama. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ayat yang ke-30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya ahli Taurat ini tetap ingin mencari celah kesalahan Tuhan Yesus dengan kembali menanyakan, siapakah sesamaku manusia? Lukas mencatat bahwa ahli Taurat ini sedang berusaha membenarkan dirinya. Karena bagi orang Yahudi yang ketat, mereka tidak akan mengakui orang bukan Yahudi sebagai sesamanya.
Inilah yang menjadi topik penting yang diangkat oleh Tuhan Yesus untuk mengajar, yaitu dengan menceritakan sebuah perumpamaan. Sekalipun kisah Tuhan Yesus disebut perumpamaan, namun mungkin saja kisah ini bisa saja pernah terjadi. Di awal perumpamaan itu, Tuhan Yesus menceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Secara geografis, Yerusalem ini berada di lokasi yang lebih tinggi dari Yeriko. Yerusalem terletak sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Yeriko berada 300 meter di bawah permukaan laut. Dan jarak kedua kota ini sekitar 40 kilometer. Rutenya juga berbelok-belok dan sempit, melingkar turun sepanjang jalan berbatu yang banyak jurangnya. Nah, tentu saja kondisi geografis ini menguntungkan bagi para perampok untuk bersembunyi dan menyerang dengan mudah siapa saja yang melewati rute tersebut. Dan dalam perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus, orang yang turun ini dirampok habis-habisan dan juga dipukul serta ditinggalkan dalam kondisi setengah mati. Lukas 10 ayat 31 dan 32. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik. Tuhan Yesus kemudian memunculkan tokoh imam dan orang Lewi dalam situasi di mana mereka kebetulan lewat di jalan itu dan melihat orang yang dirampok itu. Perlu kita ketahui, saudaraku, bahwa imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang melayani bait Allah, yang identik dengan orang saleh dan orang yang taat pada hukum Taurat. Namun rupanya baik imam maupun orang Lewi, mereka tidak berusaha untuk menolong orang tersebut dan justru melewatinya dari seberang jalan. Mereka mungkin berpikir bahwa orang itu sudah mati, sehingga mereka tidak mau mengotori diri dengan menyentuh mayat yang akan membuat diri mereka menjadi najis selama 7 hari. Dan mereka harus melakukan beberapa ritual upacara untuk membersihkan, mentahhirkan diri, supaya mereka tidak najis lagi. Nah, berangkat dari keadaan ini, baik imam maupun orang Lewi memilih untuk tidak memedulikan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, walaupun orang itu membutuhkan pertolongan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan oleh imam dan orang Lewi itu disebut liberosis.
Apa itu liberosis? Mengutip dari silain.id, liberosis merupakan sebutan istilah psikologi mengenai perasaan manusia. Ketika muncul keinginan di dalam diri kita untuk sama sekali tidak memedulikan suatu hal tertentu yang sedang terjadi. Dan saya rasa hal ini pasti pernah kita rasakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berpura-pura tidak melihat, berpura-pura tidak mendengar, berpura-pura tidak tahu, yang berujung pada pembiaran terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi. Contoh konkret, kalau ibu bapak saudara-saudari sedang berada di rumah, lalu tiba-tiba ada pengamen datang, langsung bernyanyi, sementara ibu bapak saudara-saudari tidak mempunyai uang receh untuk diberikan, maka ibu bapak pura-pura sedang tidak ada di rumah, diam, tidak mengeluarkan suara apapun, biar pengamen itu berpikir tidak ada orang di rumah, dan kemudian pengamen itu pergi. Ini adalah liberosis. Selanjutnya, Lukas pasal 10 ayat 33, 34 dan 35 kita akan baca bersama. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, diceritakan ada seorang Samaria yang juga melewati jalan tersebut dan melihat orang yang dirampok. Perlu kita ketahui bersama bahwa orang Samaria adalah orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa bukan Yahudi. Sehingga orang Samaria ini dianggap bukan keturunan yang murni. Selain itu, mereka juga dihina dan dicela karena cara beribadat mereka yang berbeda dengan cara beribadat orang Yahudi. Orang Samaria beribadah di Gunung Gerizim dan bukan di Yerusalem, serta memiliki keimaman tersendiri. Bahkan mereka memiliki Taurat sendiri yang disebut sebagai Taurat Samaria. Hal inilah yang membuat orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Jadi, jika Tuhan Yesus mengambil orang Samaria sebagai tokoh dalam ceritanya, tentu orang Yahudi berharap bahwa tokoh orang Samaria ini juga akan melakukan hal yang buruk dan tercela. Namun kenyataannya justru orang Samaria inilah yang menunjukkan ketaatan dan sikap hidup sesuai dengan Taurat.
Tuhan Yesus menceritakan bahwa orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan dari perasaan belas kasihan ini muncullah kemurahan hati yang diwujudkan dalam tindakan. Orang Samaria ini mengambil tindakan yang beresiko besar. Karena bisa saja perampok menggunakan orang yang terluka itu sebagai umpan untuk mendapatkan mangsa tambahan. Namun dalam ceritanya Tuhan Yesus memberi petunjuk bahwa orang Samaria itu berani mendekati dan menolong orang yang terluka itu. Kemudian ia membersihkan luka-lukanya dengan anggur, mengobati dengan minyak, lalu membalutnya. Bahkan ia menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledainya sendiri. Yang berarti kemungkinan orang Samaria ini harus berjalan kaki untuk dibawa ke sebuah penginapan. Di sana ia merawat orang yang terluka ini. Ia menitipkan orang yang terluka ini ke pemilik penginapan supaya dirawat hingga sembuh. Hal ini mengindikasikan bahwa luka-luka yang dialami mungkin sangat parah sehingga membutuhkan beberapa hari untuk pemulihan. Menariknya, orang Samaria ini tetap bertanggung jawab atas perawatan orang terluka ini dengan memberikan uang sebesar 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk kemudian merawatnya. Bahkan orang Samaria ini mengatakan, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Selanjutnya, di dalam Lukas pasal 10 ayat 36 dan 37, berbunyi demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu, ia kemudian bertanya kepada ahli Taurat mengenai siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Apakah imam? Apakah orang Lewi? Ataukah orang Samaria? Dan menariknya, ahli Taurat itu menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, namun tidak menyebut tokoh dalam perumpamaan dalam cerita Tuhan Yesus, yaitu orang Samaria. Namun ahli Taurat menjawab bahwa sesama manusia yang akhirnya dimengerti oleh dirinya adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang yang terluka. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
perintah pergilah dan perbuatlah demikian juga berlaku untuk kita semua yang hidup pada zaman sekarang ini. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi pribadi dan komunitas persekutuan umat Tuhan yang mau bermurah hati dengan tindakan suka memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati. Dan kemurahan hati ini akan semakin terasah dan teruji ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sepertinya tidak menguntungkan. Seperti kita sendiri masih membutuhkan. Kita akan mengalami kerugian atau kehilangan kesempatan. Orang yang akan ditolong itu ternyata tidak disukai oleh orang lain. Atau bahkan situasi yang berisiko sekalipun seperti dalam perumpamaan tadi. Apapun situasinya, Tuhan Yesus menghendaki kita semua untuk bermurah hati kepada sesama kita manusia. Itulah pesan dari perumpamaan Tuhan Yesus ini yang tetap relevan sampai kapanpun. Karena sampai kapanpun kita akan hidup berdampingan dengan orang lain. Dan kiranya ketika kita mengambil keputusan, aku mau bermurah hati, kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan memampukan kita semua untuk melakukannya di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berita firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada saat ini, sehingga kami boleh diingatkan untuk senantiasa mau memilih bermurah hati kepada sesama kami manusia. Karena kami menyadari kami sebagai manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan, seringkali egois, seringkali hanya mementingkan diri kami sendiri. Dan bahkan jikalau terjadi hal-hal di sekitar kami seringkali berpura-pura tidak melihat yang pada akhirnya mengakibatkan pembiaran terjadi. Untuk itu kami mohon ya Roh Kudus, perlengkapi kami semua anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, sehingga kami mampu dikuatkan, dihibur, untuk memilih, melakukan hal-hal yang positif, yaitu bermurah hati dimanapun kami berada. Karena dengan jalan demikian, kasih-Mu boleh semakin dinyatakan oleh banyak orang. Berkat-Mu boleh semakin disalurkan oleh kepada berbagai orang dimanapun mereka berada, tanpa memandang warna kulit, ras, golongan. Namun mereka semua layak dan berhak untuk dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan, mendapatkan kemurahan hati dari Tuhan melalui kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti kalam ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekian kalam online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.